Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-11 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an." Yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau dia ragu tentang kekufuran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka dia telah kafir dengan ijma' para ulama. Seorang muslim percaya kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga dia dinamakan sebagai seorang mukmin, orang yang beriman. Tidak boleh ada satupun kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya didustakan oleh seorang muslim. Barang siapa yang mendustakan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya berupa kabar dan juga berita, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan di antara kabar yang datang dari Allah dan juga Rasulnya adalah kekafiran orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Quran Allah mengkafirkan orang-orang musyrikin, ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, dan orang-orang munafikin. Kewajiban kita adalah meyakini kekafiran mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya, dan mereka adalah makhluk yang paling buruk. Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Allah mengatakan di sini, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, maksudnya adalah dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dinamakan ahlul kitab karena mereka mengaku beriman dengan kitab yang Allah turunkan. Orang Yahudi mengaku beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan orang Nasrani mengaku beriman dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka dinamakan kafir oleh Allah. Di antaranya karena mereka tidak beriman dengan Muhammad Rasulullah setelah mendengar diutusnya beliau untuk seluruh manusia. Ketika Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, maka tidak boleh seorang muslim mengatakan bahwa ahlul kitab sama dengan kaum muslimin. Allah juga mengabarkan di dalam ayat ini tentang kekafiran orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Seorang muslim harus meyakini kekafiran mereka. Di dalam ayat yang lain Allah mengabarkan tentang salah satu bentuk kekafiran orang-orang Nasrani di dalam firman-Nya, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah yang ketiga di antara tiga Tuhan. Surat Al-Maidah ayat 73. Di antara bentuk kekufuran mereka meyakini bahwa di sana ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Di antara bentuk kekufuran sebagian orang-orang Nasrani adalah meyakini bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam." Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Maidah ayat 17. Di antara bentuk kekafiran ahlul kitab adalah membeda-bedakan
di antara para rasul Allah, beriman kepada sebagian rasul dan mendustakan rasul yang lain. Orang-orang Yahudi mengaku beriman dengan Nabi Musa, tetapi mereka kufur dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani mengaku beriman kepada Nabi Isa, tapi mereka kufur dengan Rasulullah SAW. Allah berfirman, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka ingin membedakan antara Allah dan para rasulnya, kemudian mereka mengatakan, kami beriman kepada sebagian mereka, yaitu sebagian para rasul, dan kami kufur dengan rasul yang lain, dan mereka menginginkan jalan tengah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar kafir, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. An-Nisa 150 sampai 151. Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa kekafiran mereka terhadap Rasulullah SAW menyebabkan mereka masuk neraka. Beliau SAW bersabda, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentang kedatanganku salah seorang di antara umat ini, baik seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Allah juga mengabarkan tentang kekafiran orang-orang munafik di dalam firman-Nya, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Dan sungguh mereka, yaitu orang-orang munafik, telah mengucapkan ucapan yang kufur dan mereka kafir setelah keislaman mereka. At-Taubah 74. Ini menunjukkan tentang kekufuran orang-orang munafik, meskipun mereka dengan lisan dan zahir mereka menampakkan seakan-akan mereka adalah orang-orang yang beriman, mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dengan lisannya, hidup bersama kaum muslimin, melakukan salat bersama kaum muslimin, akan tetapi hati mereka kufur terhadap itu semua, maka Allah memasukkan mereka di antara golongan orang-orang yang kafir. Allah SWT telah mengabarkan bahwasanya orang-orang munafik berada di tingkat yang paling bawah di dalam neraka. Allah mengatakan, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di dalam neraka di tingkat yang paling bawah. Surat An-Nisa ayat 145. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.